Shalom Bapak Ibu. Ya, senang Bapak Ibu Saudara bisa ada bersama-sama, kita bisa beribadah kembali. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang melawan arus. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira lawan arus itu mudah atau tidak? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Yang enak itu adalah kita ikut arus, kita ikut saran orang, kita pokoknya nggak mau capek. Yang penting kalau ikut arus itu nggak perlu usaha apa-apa, karena kalau kita renang ikut arus itu gampang, kita tinggal didorong. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, semakin lama arus mendorong kita, maka kita akan semakin tenggelam dan tidak bisa diselamatkan. Tetapi saya percaya, kalau orang sedang berenang, maka ketika ada arus datang, dia akan berusaha melawan arus itu supaya bisa kembali ke tepian dan bisa diselamatkan. Tetapi akibatnya kalau dia tidak melawan arus dan hanya ikut arus saja, lama-lama dia akan tenggelam dan dibawa ke lautan yang paling dalam. Nah, hari ini kita akan berbicara melawan arus dalam perspektif kerohanian kita, karena di dalam hidup ini kita harus hidup di dunia, kita harus bisa melawan arus dunia. Karena Bapak Ibu Saudara boleh lihat di tampilan ada dua arus yang sangat kencang, bahkan ada satu arus yang sedang kencang-kencangnya sedang menyeret kita, ada satu arus surga dan satu arus dunia. Kalau kita baca sama-sama di Wahyu 22 ayat 11 dikatakan begini. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus cemar. Jadi ini arus dunia. Berbuat jahat dan berbuat kecemaran. Tetapi ada satu arus lagi yang namanya arus sorga, yang disebut dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, arus sorga ini berbicara tentang arus kebenaran dan arus pengudusan diri. Jadi ada dua arus. Arus dunia itu berbicara tentang perbuatan jahat dan kecemaran. Dan ada satu arus lagi yang namanya arus sorga, berbicara tentang kebenaran dan pengudusan diri. Satu hal Bapak Ibu Saudara, kalau arus sorga itu akan mendorong kita semakin hari semakin rajin beribadah. Semakin rajin, semakin rindu mengenal Tuhan, semakin rindu melayani, semakin rindu baca Alkitab, semakin rindu untuk berjumpa dengan Bapa. Tetapi berbeda dengan arus dunia, yang ada adalah semakin banyak kejahatan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tadi dari rumah dan Anda berpikir datang ibadah enggak ya? Kalau Anda paksakan diri Anda, berarti arus sorga sedang memaksa diri Anda di dalam pengenalan akan Tuhan. Tetapi kalau di dalam pikiran Anda, nggak usah ibadah deh, masih ada minggu depan, mendingan leha-leha dulu, capek, maka arus dunia sedang memberikan kenyamanan daging dan lama-lama Anda akan terhilang. Jadi kedua arus ini yang lagi berpapasan dan arahnya tidak sama. Kalau kita baca di ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, arus dunia itu berbicara tentang perbuatan daging. Galatia 5:19-21 dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata. Apa sih perbuatan daging? Apa sih arus dunia? Satu, di situ ada dikatakan percabulan. Bapak Ibu Saudara, percabulan zaman dulu ini sangat tabu untuk dibicarakan, bahkan sangat sedikit kejadian. Kalau sekarang nggak disembunyikan lagi, orang tua bisa mencabuli anaknya, guru bisa mencabuli siswanya, dan berbagai tindakan cabul yang lainnya yang tidak ditutupi lagi, tapi dipertontonkan. Kemudian dikatakan ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, amarah, ada kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Itu adalah arus dunia yang lagi ditawarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Lagi ditawarkan arus-arus ini. Kalau pesta pora, Bapak Ibu Saudara, pesta pora itu menyenangkan bagi daging atau roh? Bagi daging. Tidak usah Bapak Ibu Saudara, tidak usah muluk-muluk. Setel misalnya lagu Jidak Jiduk, saya yakin Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar kepala mulai gini. Kalau kita terus-terusan ada di arus dunia, maka yang terjadi lama-lama kita akan diseret. Makanya jangan heran ketika ada orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa, tetapi membawa dirinya dibawa oleh arus dunia, maka lama-lama dia akan terhilang, gak pernah ibadah lagi, gak pernah melayani lagi. Karena apa? Dia diseret oleh arus dunia. Bapak Ibu Saudara, arus dunia ini, akhir-akhir ini, bukan hanya arus biasa, tapi menjelang akhir zaman, arus dunia ini lagi giat untuk menyeret anak-anak Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, Anda yang berada di tempat ini, tetap ada di dalam gereja. Jangan sampai arus dunia menyeret dirimu keluar dari gereja dan mencari kesenangan daging. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara, sangat nyata arus dunia ini semuanya yang enak-enak Bapak Ibu Saudara. Bagi daging. Tetapi membuat roh kita mati. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kita melawan arus dunia? Dan kita ikut surga? Bisa nggak? Bisa. Permasalahannya mau nggak? Atau kita hanya punya alasan, ya nggak apa-apalah mengalir aja. Bapak Saudara, kita nggak bisa ngalir aja begitu saja. Karena kalau kita hanya bilang ngalir saja deh, kita akan dibawa untuk meninggalkan Tuhan. Pikiran kita diracuni oleh iblis, untuk lama-kelamaan kita benci ibadah. Tapi kalau kita tetap bayar harga, ada di arus sorga, saya percaya semakin hari kita akan semakin kuat. Dan kita bisa berkata, no korupsi, no percabulan, no iri hati, no fitnah. Yes, kebenaran. Amin. Bapak Saudara, kalau kita bisa melawan arus sorga, maka kita harus jawab satu pertanyaan ini. Kalau kita mau lawan arus, yang bisa melawan arus itu ikan hidup atau ikan goreng? Ikan hidup. Nah, kalau kita baca di Alkitab Bapak Saudara, dikatakan begini. Pertama yang harus kita lakukan untuk bisa melawan arus dunia adalah harus menghidupkan roh. Galatia 5, 16, 17 dikatakan begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau Bapak Ibu Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya percaya Bapak Ibu tidak akan berbuat dosa. Kalau Bapak Ibu sedang ada dalam jalur aliran Roh Kudus, maka tidak akan dibiarkan arus dunia itu menyeret Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bisa menolak kalau ada yang ngajak kita berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, yang bapak-bapak di tempat ini, kalau ada teman kerja ngajak kita, ayo yuk kita mabuk, yuk kita minum yuk. Saya percaya kalau punya Roh Kudus, engkau bisa berkata, saya nggak mau. Kalau kita punya Roh Kudus, ibu-ibu, kalau ada yang sedang ngerumpi menceritain kejelekan orang lain, Anda bisa berkata, saya nggak mau ikut campur. Hidup saya aja udah susah diurus, mengurusin hidup orang. Tapi kalau kita nggak punya Roh Kudus, biasanya daging dibuat nyaman. Kita akan mulai gabung. Oh iya, dia itu gini loh, dia itu jahat loh. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, iri hati, kedengkian, kita akan hindari itu. Bapak Saudara, kita harus menghidupkan roh kita supaya kita bisa melawan arus dunia. Pertanyaannya, bagaimana Pak supaya Roh Kudus hidup dalam diri saya? Pertama, engkau harus terima Yesus dan percaya sepenuhnya kepada Dia, maka Roh Kudusnya akan turun dalam hidup kamu.
Dan setiap hari engkau harus terhubung dengannya biar rohmu tetap nyambung kepada Tuhan setiap hari. Kalau kita nggak pernah berhubungan dengan Tuhan, jangan harap rohmu akan gagah perkasa. Makanya kalau orang yang kena masalah, tapi dia baru mau berdoa setelah ada masalah, sudah terlambat. Bilang sama kiri kanan, so telat. Kalau berdoa itu setelah ada masalah, itu sudah terlambat. Tapi kalau Anda berdoa jauh-jauh hari sebelumnya, Anda tetap intim dengan Tuhan. Biarpun ada masalah, ada badai besar, ada arus dunia menghantam Bapak Ibu, saya percaya Anda bisa teguh berdiri. Amin. Nah, Bapak Saudara dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Jadi kalau ada Roh Kudus yang hidup dan perkasa dalam hidup kita, maka gini, ketika ada keinginan daging, pasti ada rasanya nggak nyaman. Bapak Ibu Saudara, saya sendiri, kalau ada sesuatu yang salah, di hati saya pasti nggak nyaman. Kalau benar-benar roh kita perkasa dan hidup, ketika ada tindakan dosa yang mulai berkeliaran di pikiran kita, kita pasti akan rasa tidak nyaman. Tetapi kalau ada perbuatan dosa yang berkeliaran di pikiranmu dan engkau tidak ada perlawanan, itu namanya rohmu mati. Karena keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan roh. Apabila rohmu hidup, rohmu kuat, ketika keinginan daging datang, engkau bisa menolak karena rohmu hidup. Nah, dikatakan apa? Berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Jadi dosa dan kebenaran itu tidak pernah satu jalan. Selalu bertentangan. Kita mau ikut arus yang mana Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca ayat sebelumnya dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya mau tanya kepada Bapak Saudara, mudah nggak lakukan firman Tuhan? Mudah nggak? Berat, jangankan melakukan. Mudah nggak baca firman Tuhan? Jujur kita Bapak Saudara. Mudah nggak baca firman Tuhan? Bersyukur ya setiap hari ada makanan rohani di grup setiap hari. Walaupun cuma satu ayat tapi minimal Bapak Ibu dapat sarapan tiap pagi. Haleluya. Mudah nggak baca firman? Nggak mudah. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam dirimu, tidak akan mungkin engkau tertarik baca ini. Kenapa? Roh Kudus itu makanannya firman Tuhan. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, maka tidak ada kekuatan kita untuk bisa hidup dalam kebenaran. Berusaha dengan daging kita hidup dalam kebenaran, paling bisa bertahan 1 minggu, 2 minggu. Contohnya, Bapak Ibu Saudara kalau berusaha dengan daging sendiri, berusaha untuk sabar, paling Bapak Ibu Saudara tahan 1 minggu, 2 minggu, sebulan. Setelah itu kembali ke setelan pabrik. Tapi kalau Roh Kudus yang menuntun kita, perubahan demi perubahan dalam diri kita sifatnya kekal. Kalau Roh Kudus yang kerjakan. Kalau kita masih merokok dan kita hanya berusaha berhenti dengan daging kita, nggak ngandalkan Roh Kudus, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita yang merokok bilang nggak bisa berhenti Pak, asam. Kenapa orang tukang rokok itu nggak bisa masuk surga? Kenapa Bapak Saudara? Karena kalau di surga lagi nyembah Tuhan, sebentar-sebentar keluar dia. Dia bilang ke Om Petrus, Om Pet, izin, asap. Ngerokok dulu dia. Makanya dia nggak masuk surga karena sering keluar. Jadi kalau ingin berhenti merokok nggak cukup engkau hanya komitmen, tetapi harus ada Roh Kudus yang menolong untuk bisa melakukan itu.
Kalau engkau ingin bisa berkata-kata lebih lembut lagi, lebih lemah lembut, engkau butuh Roh Kudus untuk mengerjakan itu dalam hidupmu. Dikatakan apa? Yang diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu menghidupkan Roh Kudus dalam hidup kita supaya bisa melakukan perlawanan. Karena ikan goreng gak akan pernah bisa melawan selain dimakan. Tetapi ikan hidup, apalagi ikan lele itu nangkapnya susah kalau udah hidup. Coba saudara, kalau ikan lele itu udah dipegang pun lari. Tapi coba kalau udah digoreng, tinggal dimakan. Bapak Ibu mau jadi lele goreng atau lele hidup? Kalau mau dimakan sih boleh lah, lele goreng. Tapi kalau mau lawan arus, Anda harus hidup rohnya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang melawan arus, bisa melakukan perlawanan? Pertanyaannya adalah, yang bisa melawan arus, yang bisa melakukan perlawanan itu orang yang kenyang atau orang yang lapar? Orang yang kenyang. Bapak Saudara, hati-hati dengan orang lapar. Jangan banyak bicara, nanti kita ditonjok. Orang lapar itu Bapak Saudara, saya pernah merasakan lapar dari pagi sampai sore gak makan. Bukan puasa, tapi gak makan, gak sempat. Tangan saya udah mulai gini. Ambil air mau tumpah. Nah, gimana melakukan perlawanan kalau gak ada tenaga? Gimana supaya kita punya tenaga? Harus makan. Tetapi kita tidak berbicara tentang makanan jasmani. Bapak Saudara, tubuh kita perlu yang namanya makanan. Betul? Tetapi kalau roh kita butuhnya apa? Kalau tubuh kita butuh ayam goreng, babi rica-rica, itu butuh Bapak Ibu Saudara supaya bisa kuat. Saya ingat satu kali Bapak Ibu Saudara, di sore hari saya makan siang, kami dengan ibu itu makan siang mungkin sekitar jam 11. Kemudian sore hari khotbah, saya ingat Bapak Ibu Saudara, saya nggak bisa bicara terlalu kencang, agak geter karena lapar. Makanya tadi sebelum kesini Bapak Ibu Saudara, sebelum khotbah ini, sebelum kami berangkat, saya ambil pisang satu, saya makan biar bisa ngomong kuat. Karena kalau tidak, Bapak Saudara bisa gemetaran saya di depan. Nanti Bapak Ibu kira saya penuh Roh Kudus, bukan, lapar. Jadi nggak semua yang getar-getar itu penuh Roh Kudus, bisa jadi lapar. Nah, yang bisa melakukan perlawanan supaya bertenaga harus makan. Nah, kalau jasmani kita butuh tempe, butuh tahu, butuh nasi, butuh ini, butuh itu. Roh kita butuh firman Tuhan. Nah, untuk memiliki kekuatan Bapak Ibu Saudara, kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 7-8. Dikatakan begini. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, "Hei, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, ini gunung Horeb. Ini terjadi ketika Elia dia ketakutan dan dia minta mati. Kemudian malaikat Tuhan berkata kepada dia, Bapak Saudara, dikatakan malaikat, bangunlah, makanlah, sehingga dia punya tenaga. Bayangkan, makanan dari sorga beri dia tenaga, bisa berjalan sampai ke gunung Horeb 40 hari, 40 malam. Malaikat Tuhan bilang, kalau engkau gak makan, perjalananmu akan terlalu jauh bagimu. Artinya apa? Kalau engkau gak makan, engkau tidak akan bisa melakukan lawan arus. Bapak Saudara, naik gunung Horeb itu turun arus atau lawan arus? Lawan arus, harus naik. Kalau gak makan gak bisa. Nah, sama halnya, kalau kerohanian kita gak punya firman Tuhan, kita gak bisa melakukan perlawanan terhadap dunia ini. Orang ngajak kita ngerokok, yo ikut. Orang ngajak kita untuk berbuat curang di pekerjaan kita, di kantor kita, yo ikut. Kenapa bisa begitu? Karena gak punya firman. Gak punya kebenaran dalam dirinya. Kalau orang tua berbicara kepada anaknya, "Nak, jangan merokok. Merokok itu merusak kesehatan." Kemudian bapaknya ngerokok. Kira-kira akan berubah gak anaknya? Gak akan bisa berubah. Nah,
Kedua yang harus kita miliki supaya bisa melakukan perlawanan adalah kita punya firman Tuhan. Karena gini dikatakan di dalam Roma 1:16, kita baca sama-sama ya. 3:2 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Saudara, kalau Alkitab mengklaim bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, berarti pada saat dirimu dan diriku baca firman Tuhan, engkau sedang memperoleh kekuatan supranatural dari Allah yang Maha Kuasa. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, orang yang baca firman Tuhan setiap hari akan kuat menghadapi masalah. Orang yang setiap hari melihat ayat demi ayat belajar firman Tuhan, saya percaya biarpun masalah bertubi-tubi, tetapi selalu ada pengharapan dari Tuhan. Tetapi orang yang gak pernah baca firman Tuhan, disentil masalah aja jatuh. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini suka baca firman, saya akan lihat, saya bisa melihat kalau Bapak Ibu orang yang kuat, gagah, perkasa menghadapi badai. Kenapa? Kenapa orang mudah jatuh? Karena gak pernah makan rohaninya. Kadang gini, jasmani terlalu banyak diberi makan, tetapi rohani tidak pernah. Gimana kita bisa kuat dalam menjalani hidup ini? Gimana kita bisa kuat melawan arus? Kalau kerohanian kita gak pernah dikasih makan. Getar kerohanian kita Bapak Saudara. Kita ngomong gini, dalam nama Yesus iblis lari. Iblisnya ngejek kita. Hei, nama Yesus nggak ada di dalam dirimu. Jangan sampai ada anak-anak yang tanya kepada kita, Om, buah roh itu apa ya Om? Akhirnya karena bingung, ya udah sembarang jawab. Oh gampang deh, ada mangga, durian, kue nih, ya udah. Kenapa? Karena nggak punya firman. Orang ngajak kita untuk ngerokok, kita mau ikut merokok karena apa? Kita nggak punya pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Tapi saya percaya, kalau Bapak Ibu Saudara setiap hari baca firman, rohmu hidup. Pertama, Anda bisa mendeteksi mana dosa, mana kebenaran. Dan pada saat Anda mendeteksi ada kebohongan dalam dirimu, engkau bisa melawan karena punya firman. Dan rohmu perkasa, karena setiap hari dikasih makan. Jasmani kita aja, kalau 3 kali sehari gak tercukupi, goyang Bapak Ibu Saudara. Apalagi kerohanian kita sama. Gimana berharap roh kita perkasa, tapi gak pernah dikasih makan. Firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari gorengan juga. Oh, salah. Itu Bapak Ibu Saudara, itu waktu kami kuliah, kami sering-sering puasa karena gak punya uang. Akhirnya kami bilang gini, manusia tidak hidup dari roti saja, dari nasi, dari gorengan juga. Karena kami cuma sanggup beli gorengan. Nah, yang benar Bapak Ibu Saudara, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kenapa firman Tuhan harus kita punya? Karena firman Tuhan itu punya daya cipta. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mengklaim dalam nama Yesus, karena Anda mengerti tidak ada nama yang lebih hebat dari nama Yesus. Anda memperkatakan firman dengan penuh pengertian. Kalau Anda gak punya firman, yang muda-muda pacaran beda agama, ikut. Tapi setelah dia baca, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Oh, sekarang gak boleh. Pacarannya harus sama-sama percaya Yesus. Amin. Jadi pertama, rohmu harus hidup. Kedua,
engkau harus punya kekuatan dengan makan firman Tuhan setiap hari. Dan ketiga, supaya mudah engkau melawan arus. Yang bisa melawan arus itu yang banyak beban atau tanpa beban? Yang tanpa beban. Ini, saya mau yang untuk yang muda-muda ya. Kalau Anda sedang mencari jodoh, jangan cari jodoh yang sakit rohaninya. Karena dia tidak bisa menolong Anda. Kalau Anda pacaran dengan orang yang sudah berkali-kali diputusin, Anda juga berkali-kali diputusin, maka nanti Anda akan sama dengan dia, akan mengasihi diri sendiri. Oh iya ya, kita sama-sama diputusin ya, kita ini orang gak berguna ya, kita ini gak laku ya. Tapi kalau Anda pacaran dengan yang punya roh yang kuat, dia akan mendorong Anda, kita berharga di hadapan Tuhan. Untuk bisa melawan arus Bapak Saudara, untuk bisa berenang contohnya. Kalau berenang, bawa koper Bapak Saudara. Berenang bawa koper, kira-kira bisa cepat atau tidak? Bawa koper 20 kilo. Gimana mau renang lama-lama yang ada apa? Tenggelam. Atau jangan koper deh, bawa batu 10 kilo sambil renang. Gak bisa. Sama juga. Kalau kita mau melawan arus dunia, kita harus tanggalkan segala beban dosa kita. Nah, dikatakan di firman Tuhan Ibrani 12 ayat 1 begini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bapak Ibu Saudara, banyak saksi. Saksi itu bisa berbicara manusia, tetangga kita. Bisa berbicara iblis juga. Makanya tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ketika Anda berbuat salah, nggak usah tetangga kita ngomong. Kita bisa dituduh sendiri oleh iblis lewat pikiran kita. Kamu gak layak melayani. Kamu kan udah berbuat dosa. Dikatakan begini. Karena kita mempunyai banyak sekali saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maka marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu meritangi kita. Bapak Saudara. Kenapa orang Kristen sering kalah? Melawan arus dunia, melawan godaan dunia. Karena apa? Dia berenang tapi bawa batu 10 kilo. Akhirnya apa? Gak bisa lawan arus tapi ikut arus. Tapi saya percaya Bapak Saudara, kalau kita di dunia ini, kita gak punya beban sama sekali. Kita gak punya beban dosa, kita bisa dengan mudah untuk melawan arus dunia. Kalau ada orang yang ngajak kita mabuk-mabukan, kalau ada orang yang ngajak kita selingkuh, kalau ada orang yang ngajak kita berbuat yang tidak senonoh, kita bisa dengan mudah berkata tidak. Tapi kalau masih ada beban Bapak Saudara, pasti kita gak bisa ngelawan. Jadi begini, jangan sampai kita punya pribadi begini. Di dalam gereja Roh Kudus, di luar gereja roh halus. Gak akan jadi berkat hidup kita kalau dalam gereja berbicara Roh Kudus. Kalau di luar gereja roh halus. Kalau dalam gereja kita getar-getar hadirat Tuhan. Kalau luar gereja di depan kita bikin orang gemetar karena kita lawan arah. Gak bisa. Bapak Ibu Saudara, untuk bisa jadi berkat dan melawan arus, engkau harus bisa menanggalkan bebanmu. Jangan bawa beban dosa. Beban dosa itu hanya membuat kita tenggelam dan semakin terseret oleh arus dunia. Caranya gimana? Kita harus mulai koreksi diri kita. Tadi saya katakan, kalau Roh Kudus hidup dalam hidup kita, maka dia bisa mendeteksi yang mana dosa, yang mana kebenaran. Dan setelah terdeteksi apa itu dosa dan apa sesuatu yang cemar, maka kita harus ambil satu komitmen dan minta Roh Kudus, tolong saya untuk saya bisa keluar dari segala dosa-dosa ini. Saya mau berhenti merokok Tuhan, saya mau berhenti berhenti main judi, saya mau berhenti berbohong, saya mau berhenti ini dan itu. Saya percaya Bapak Saudara, Roh Kudus yang menjadi penolong untuk melawan arus itu. Karena apa? Karena kalau kita sendiri nggak bisa. Tetapi
Harus ada tindakan dari kita untuk komitmen untuk menanggalkan segala beban dan dosa-dosa kita. Nah, 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan begini. Paulus bilang begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Paulus bilang gini. Saya tuh menguasai diri supaya aku setelah beritakan firman. Jangan sampai orang menolak aku. Kalau Bapak Ibu Saudara di tempat ini saya bilang gini. Bapak Ibu jangan merokok. Tapi setelah turun saya merokok Bapak Ibu Saudara. Kira-kira firman Tuhan akan masuk tidak? Gak bisa. Saya harus tanggalkan semua dulu. Saya baru berani khotbah. Supaya jangan sampai firman Tuhan menjadi sia-sia. Paulus berkata, aku menguasai diriku sepenuhnya. Supaya apa? Setelah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Jangan sampai orang bilang ke kita, sok suci. Bapak Saudara, pernah nggak diomongin sok suci? Saya juga pernah diomongin sok suci. Sok kudus. Tapi kalau Bapak Saudara memang benar-benar menjaga hidup untuk di dalam Kristus, maka saya yakin percaya Roh Kudus yang beri kekuatan untuk bisa melakukan itu secara terus-menerus. Bukan hanya lagi ada orang baru jujur, bukan hanya lagi ada orang baru pura-pura kerja. Kita nih yang kerja kantoran, kita nggak akan pernah bisa jadi berkat kalau misalnya di kantor kita hanya kerja kalau ada bos. Kalau ada bos sibuk kerjakan apa, tapi tidak ada bos santai. Nyatanya ada CCTV yang lihat. Jadi Bapak Saudara, pertanyaan yang terakhir kepada kita. Kita sadar nggak kita hari-hari ini sedang ikut arus dunia atau arus surga? Pertanyaan pertama Bapak Saudara. Kita sedang ikut arus dunia atau kita sedang ikut arus surga? Arus surga. Haleluya. Nah, saya ubah deh pertanyaan yang lebih mudah. Mau ikut mana? Arus dunia atau arus surga? Arus surga. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu diberi kekuatan untuk bisa berkata tidak pada dosa. Amin. Nah, oleh karena itu kalau kita mau bisa melawan arus dunia ini, maka pertama kita harus menghidupkan roh kita. Roh Kudus harus berkuasa dalam hati kita. Kedua, kita harus punya kekuatan dengan makan firman setiap hari. Jadi jangan harap rohmu kuat kalau firman Tuhan gak pernah makan. Dan ketiga, supaya kita bisa melawan arus, harus bisa tanggalkan beban. Bapak Saudara, saya teringat satu hal. Ketika Daud mau melawan Goliat, dia dipasang baju jirah banyak-banyak. Jadinya apa? Dia nggak bisa gerak. Akhirnya dia tanggalkan semuanya itu, baru dia bisa berperang. Kita harus tanggalkan Bapak Saudara. Nggak mungkin kita berenang kan bawa beras 10 kilo sambil berenang. Capek. Yang ada kita kalah. Apalagi saya nggak ada beras aja, nggak ada batu saja nggak bisa renang. Apalagi kalau ditambah batu makin masuk ke dalam. Nggak bisa terselamatkan. Sama juga kalau kita bawa beban dosa, kita nggak bisa berperang karena kita pasti tenggelam dalam dosa itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam firman dan menanggalkan segala beban dosa kita supaya kita bisa melawan arus dunia ini dan berada di arus sorga yang membawa kita setiap hari kita mengenal Tuhan lebih dalam. Amin.